Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama channel HP Rongsok, channel yang membahas seputar kerongsokan dan kebosokan HP, khususnya HP-HP Android dan sejenisnya. Oke, tanpa menunggu lama-lama dan tanpa basa-basi, pada kesempatan kali ini saya akan mengganti LCD untuk Samsung J3 2015. Mungkin ini memang handphone sudah terlalu lama, uzur bisa dibilang, tetapi yang punya udah jatuh. Tapi yang punyanya itu sangat merindukan handphone ini karena terlalu banyak kenangan katanya di dalam handphone ini. Jadi dia tidak ikhlas jika harus mengganti handphone dengan yang baru. Ya, namanya manusia, orang lain kepala lain hati. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung aja kita bongkar. Pertama kali ini udah terlepas duluan, ini nggak tahu nih, lepas backdoor belakangnya. Untuk mengganti ini sangat-sangat mudah sekali ya, simple, paling hanya butuh waktu kira-kira 5-10 menitan lah. Lepaskan baterai, lepaskan penutup fleksibel LCD, lepaskan konektornya. Jika sudah, ini kita congkel aja karena ini udah pernah diganti, jadi ini mudah ya. Ini udah pernah diganti, ini buktinya. Ini belum dikerok nih, belum dikerik, karena biasanya memang handphone dari luar itu tidak dikerik untuk menghindari pajak biaya masuk, alasannya sih. Nah, seperti ini baru keluar tuh tulisan Samsung. Oke, diangkat LCD-nya. Jika sudah diangkat seperti ini, bersihkan. Ini kotor banget ya. Bersihkan ini sisa-sisa lem ini seluruhnya, jangan sampai ada sisa. Mungkin ini yang memakan waktu agak lama ya, ini membersihkan lem ini, tapi nggak masalah, agak lama sedikit. Yang terpenting adalah hasil akhirnya. Bener-bener sampai bekerak ini kawan-kawan. Keraknya banyak banget, masya Allah. Kayaknya nih teknisi yang sebelumnya ngamuk ini jadinya. Seenak-enaknya aja ngasih banyak-banyak lem, padahal tidak perlu terlalu banyak sampai kayak gini. Kasihan ini si yang selanjutnya mengerjakan ini. Tapi saya akan coba untuk bersihkan semaksimal mungkin supaya, nah ini apalagi sampai nutup jalur kamera ya. Ini bahaya, ini bisa buram kamera, atau sama sekali nggak berfungsi karena ketutup sama sekali ini sama lem ini. Ini banyak banget ini. Sampai kayak daki dikerok juga, keras-keras lengket, kayak kotoran telinga jadinya. Iya bener, kayak kotoran telinga kalau diperhatiin ini, karena memang dilema. Masalah terbesar dalam penggantian spare part, penggantian LCD adalah kalau udah pernah diganti kayak begini nih, terus teknisinya agak ngarah cepet aja,
kerjanya, tetapi tidak memikirkan akan ininya apa, kualitas dari pekerjaannya sendiri. Karena kalau begini bisa aja ada kemungkinan LCD itu bisa pecah, karena melihat dari pembelian rem juga tidak rata ya. Ada di bagian yang banyak banget, ada di bagian yang sedikit, hampir sama sekali malah nggak ada lemnya. Ini adalah contoh yang tidak bagus dan jangan untuk ditiru dalam pembelian rem seperti ini, karena kelihatannya sepele, tetapi kalau kita lebih memikirkan akan kualitas, coba aja kita bayangkan kita taruh kaca di bidang yang tidak rata, terus diberikan tekanan. Nah, bedakan dengan kaca yang ditaruh di bidang yang rata, sama-sama diberikan tekanan, pasti akan lebih kuat kaca yang di bidang rata, walaupun sama-sama dikasih tekanan ya. Karena yaitu tadi fungsinya lem itu biar rata, itu adalah untuk, karena kan dudukan LCD ada di frame ini sendiri. Nah, lem hanya sebagai pembantu merekat, bukan sebagai tumpuan. Itu yang salah. Dan banyak yang tidak dimengerti oleh teknisi-teknisi. Yang mereka tahu adalah kasih lem sebanyak-banyaknya biar nempel, biar rekat, padahal itu salah. Waktu saya hanya dihabiskan untuk membersihkan lem begini. Bagi yang tidak pengen langsung nonton sampai akhir hasilnya, skip aja ya bagian ini. Karena memang saya semua video itu tidak ada yang saya edit, tidak ada yang saya buat-buat, karena semuanya murni sebagai tutorial dan dokumentasi saya sendiri. Jadi pada saat saya mengerjakan ini, nanti misalkan timbul masalah, sebetulnya kesalahan saya di mana sih? Apakah saya teledor pada saat memasang misalkan? Apakah pembelian lem saya itu terlalu banyak? Apakah saya lupa memasang baut? Biasanya video-video ini sebagai introspeksi saya, sebagai bahan evaluasi saya. Makanya saya nggak mengedit video ini, murni aja apa yang saya rekam ya itu yang saya upload. Nah, tanpa dokumentasi kita tidak bisa untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan. Karena pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan jasa ya. Jadi seminimal mungkin saya tidak ingin merugikan pelanggan saya yang sudah mempercayakan, mengamanahkan, dan membagi sebagian rezekinya untuk diri saya. Itu aja sih. Ini yang lumayan parah nih, bagian atas ini. Sepertinya sangat-sangat bernafsu banget ini dia. Masih lemnya. Masih ada aja kotoran, telinganya masih ada aja. Tadi juga ada sedikit kendala, handphone tidak mau menyala. Ternyata tombol on off nya juga error ya sobat-sobat. Jadi terpaksa tadi saya ganjel dulu bagian tombol ini. Kalau bisa ngeliat pakai kartu SIM card, saya ganjel tadi pakai kartu SIM card, akhirnya berfungsi kembali.
sepertinya sudah cukup bersih, sudah bisa dilakukan pemasangan LCD yang baru. Oke ya, kita lanjut bersihkan kembali sisa-sisanya. Kita bersihkan juga meja kerja, kita ganti dengan LCD yang baru. Nah, ini LCD yang baru saya beli tadi ya, harganya bisa cek dan lihat sendiri di link deskripsi yang sudah saya berikan. Silahkan bagi yang ingin pesan juga bisa, barangnya aja insya Allah akan disampaikan dengan selamat sampai tujuan. Nah, masih aman. Saya biarkan. Oke ya, kondisi sini. Nah, ini kan lepas ya. Jadi untuk mempermudah pemasangan, saya akan memasangkan ini lem di sini lebih dahulu ya. Saya ingin memasangkan ini. Saya kehabisan double tip lagi. Tujuannya adalah biar dia jangan lepas pada saat kita memberikan lem, pada saat kita memasang di sini. Itu fungsinya saya ngerekatin begini ya. Nah, sudah, ini dirasa sudah cukup kuat. Oke ya, kita berikan lem. Jangan lupa lem seluruh bagian dengan merata. Nah, sepertinya aja yang biasa saya lakukan, sisir aja bagiannya. Nah, tidak usah lebih dan jangan juga terlalu sedikit. Terlalu banyak tidak boleh, karena nantinya akan bleber keluar ya. Terlalu sedikit juga jangan. Oke, sudah terpasang. Nah, karena ini J3 wajib untuk memberikan lem juga di sisi pinggir. Seperti ini. Jadi biar dari bawah itu ada tekanan. Nah, lebih baik seperti ini daripada langsung memberikan ini yang banyak di bagian bawah gitu, itu malah yang salah. Yang bagus itu ya seperti ini, di atas bawah dilem, jadi biar hasilnya pun juga sama rata ya. Oke, ini adalah bagian yang paling krusial, bagian pemasangan. Masukkan soket LCD ini di lubang sebelah pinggir kanan ya, kalau dari saya itu. Kalau tampilan sobat-sobat saya nggak tahu ya. Oke, ini sudah. Ini saya coba tempelkan. Kalau seandainya ternyata tidak bisa rapet, terpaksa ada bagian yang harus saya rimer. Itu biasanya sih seperti itu. Nah, sepertinya sih tidak usah di rimer, sepertinya rapet udah.
sangat-sangat presisi sekarang. Ini bisa kita lepas. Oke. Tekan-tekan bagian-bagian pinggirnya untuk meratakan. Kita dirasa sudah rata. Untuk menambah rataannya, kita bisa memberikan karet gelang. Tapi sebelumnya pasangkan dulu konektornya, soket konektornya ke bagian belakang, kemudian tutup. Nah, seperti yang saya bilang, jika sobat-sobat mengikuti tahapan-tahapannya, sebenarnya penggantian LCD ini kalau kita mau ekspres itu 10 menit itu bisa selesai. 10 menit itu bisa selesai. Tapi jika ada kendala seperti tadi, yang dalam artian LCD-nya itu rusak, kotor, ya harus kita bersihkan. Jangan lupa untuk diberikan karet yang agak banyak kalau untuk Samsung J3 ini, karena ya itu tadi saya bilang tipis banget ya sisi frame. Dan dilemanya adalah pinggirannya ini bisa tidak rata kalau kita kurang bersabar. Nah, seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup rata. Oh, bagian ini belum. Bagian ini belum. Sepertinya saya masih membutuhkan karet lagi untuk di bagian tengah sini. Bagian tengah ini bagian tengah, pinggir-pinggir sini belum rata. Sudah rata. Sambil menunggu kering, mungkin ada baiknya saya coba tes nyala aja dulu deh, karena saya memang belum jajal. Memang harusnya tadi masukin baterai dulu, tapi ya karena saya terburu-buru. Tadi ada yang belanja pulsa juga, ada yang beli token listrik, ada yang transfer macam-macam. Nah, bisa kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, J3 2016 sudah menyala ya. Kita tes jajal chargerannya. Sepertinya sih ngecas. Jadi sambil menunggu baterai agak penuh dan sambil menunggu lem agak kering, video ini akan saya skip terlebih dahulu ya.